kemudian apalagi yang membuat selain dari kapasitas emosional dia, self control dia itu rendah, kemudian sisi kognitif dia juga rendah ya, tidak mampu melakukan pertimbangan yang baik secara rasional maupun secara responsibility ya, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Berarti dia ada urusannya juga dengan hormon otak nih, dengan hormon otaknya dia dan hormon yang memicu agresivitas dia. Sekarang ini kita ditimpa lagi nih dengan berita baru yang menjadi representasi untuk kesekian kalinya kekejian atau kebiadaban dari seorang pemuda terhadap pemuda yang lain. Dan ini kan baru satu kasus ya dari semua kasus yang paralel yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Saya akan bahas dari sudut pandang ilmu saya ya, neuroscience. Jadi kita lihat ini sebagai suatu anomali, abnormalitas dari perilaku masyarakat, dan tidak hanya terjadi pada satu orang saja, tapi menggejala ya, menjadi suatu kasus yang seakan-akan menjadi suatu outbreak ya, kalau bahasa infeksi itu wabah ya, menjadi satu epidemi tersendiri ini di Indonesia karena kasusnya itu bergulir terus dan terjadi hanya dalam selang waktu tidak kurang 1 hari ya. Dan ini kan yang diberitakan, belum yang tidak diberitakan, dan ini menjadi satu problematika yang harus betul-betul kita waspadai ya. Jadi Indonesia saat ini darurat nih dari sisi keamanan. Oleh karena itu maka saya sangat sepakat ya, kasusnya Dandi sama David ini, saya sepakat nih sama Profesor Mahfud MD ya, bahwa memang hukum ini yang harus menyelesaikan nih. Hukum harus ditegakkan dengan pasal-pasal yang keras agar terjadi efek jera dan akan mencegah dan mematikan motivasi maupun niat dari orang-orang di luar sana yang belum melakukan eksekusi terhadap motivasinya untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang lain. Penganiayaan yang dilakukan kalau kita lihat dari motif ya, motifnya Dandi melakukan penganiayaan terhadap David, lalu kemudian bagaimana dia melakukan penganiayaan yang diabadikan di video ya, ini menunjukkan adanya suatu perilaku agresivitas dan kehilangan kemampuan untuk melakukan kontrol diri ya. Ini gangguan kepribadian, bukan gangguan jiwa. Gangguan kepribadian tipe manik ya, eksaltasi, angerness, agresif ya, yang kebetulan mendapatkan lawan yang cocok ya, karena David anaknya kecil, masih lebih muda dan badannya itu lebih kecil ya. Jadi cocok ya. Ini akan beda kasus kalau yang dihadapi oleh Dandi bukan David, misalnya orang yang punya badan seperti dia atau orang yang memiliki kemampuan bela diri dan sebagainya, mungkin ceritanya tidak akan seperti itu. Beda kasusnya kalau dengan psikopat ya. Kalau psikopat pasti dia akan lebih memikirkan segala macam risiko agar dia bisa melakukan kejahatannya itu dengan lebih sudah menghitung risikonya gitu. Kalau sekarang kita lakukan peninjauan terhadap aspek neuroscience behavior dari Dandi ya. Dandi ini mahasiswa ya, statusnya pemuda mahasiswa, lalu dia melakukan tindakan agresif terhadap David karena seorang pacar gitu kan, cewek ini urusannya cewek, bukan rebutan cewek. Kalau lihat dari bagaimana perlakuan Dandi, ya saya khawatir juga ya terhadap risiko yang akan dialami oleh David ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan David bisa sadar, kemudian bisa menjalankan pemulihan ya, sehingga pulih seperti sedia kala. Balik lagi ke Dandi. Jadi ini perilaku agresif ya. Perilaku agresif itu berarti kaitannya antara sirkuit emosi dan sirkuit kognitif nih. Sirkuit emosi, di situ ada kemampuan untuk melakukan self control ya, jadi kendali diri, dan ini tampaknya lemah nih dimiliki oleh Dandi. Kemudian kalau dari sisi kognitif itu adalah kemampuan dia untuk melakukan satu tindakan yang rasional dan responsible gitu. Jadi tindakan yang rasional dan bertanggung jawab. Tampaknya kalau dari sisi bagaimana dia melakukan agresivitas terhadap David ini juga lemah ya. Dia tidak mampu untuk menguasai emosi dan tidak memiliki suatu pertimbangan yang matang atas perbuatan dia. Tampaknya juga kalau lihat dari bagaimana dia melakukan itu kok seperti kecenderungan untuk pengen bunuh David gitu ya. Tidak ada kontrol sama sekali.
David sudah dalam keadaan tidak bergerak pun dia masih injak kepalanya ya. Jadi selain itu menunjukkan self control yang rendah, dia juga tidak memiliki pertimbangan kognitif yang bagus. Nah, ini adalah perilaku agresif, emosi, sirkuit emosi, dan sirkuit kognitif. Lalu kemudian apalagi yang membuat selain dari kapasitas emosional dia, self control dia itu rendah, kemudian sisi kognitif dia juga rendah ya, tidak mampu melakukan pertimbangan yang baik secara rasional maupun secara responsibility ya, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Berarti dia ada urusannya juga dengan hormon otak nih, dengan hormon otaknya dia dan hormon yang memicu agresivitas dia. Anak laki testosteronnya di usia 20-an tahun itu tinggi ya. Testosteron yang tinggi itu menghasilkan satu perilaku yang agresif, perilaku yang yang agresif ya, seperti hewan yang punya energi besar gitu loh, jadi ofensif gitu ya, agresif, ofensif, anger ya, mudah marah gitu. Itu testosteron nih di usia 20 tahun nih ya, jadi memang besar sekali ini daya kapasitas agresivitasnya dengan testosteron yang tinggi di usianya si David itu ya, di usianya Dandi itu. Lalu ditambah lagi dengan kontrol emosi yang rendah, dengan sisi kognitif yang rendah ya, lengkap sudah gitu. Jadi kayak hewan aja ya, kalau dia diusik gitu kan dia langsung nyerang, mencakar. Dan kalau hewan itu kalau udah marah kan nggak ada pertimbangan. Apakah lawannya itu cuma dia kasih pelajaran, ditakut-takutin, atau benar-benar terbunuh gitu karena kekuatannya dia gitu kan. Nah, itu seperti terlihat ya dari sisi bagaimana Dandi memperlakukan David kan begitu ya. Benar-benar yang mendrive dia itu adalah selain hormon testosteronnya juga ya, antara manusia yang marah dengan hewan yang marah ya. Kalau manusia marah itu dia punya sisi emosi dan kognitif. Kalau hewan yang marah dia sudah dikendalikan oleh insting ya, dan testosteronnya kan sama nih. Hewan jantan sama manusia laki-laki ini kan testosteronnya sama. Yang mendrive dia untuk marah dan kemudian untuk membantai, menghabisi lawannya itu kan hormon ini ya. Nah, sekali lagi manusia dikaruniai sistem sirkuit di sistem limbik yang mengelola emosi, dan korteks prefrontal yang mengelola kognitif. Beda sama hewan nggak berkembang di aspek itu ya. Hewan punya emosi iya, tapi nggak sampai sejauh empati dan sebagainya. Lalu hewan juga punya kecerdasan, tapi tidak sejauh bagaimana kecerdasan itu bukan sekedar akal yang dilakukan, tapi juga ada rasio, ada logika, ada pertimbangan, ada kebijaksanaan, ada wisdom di situ. Itu bedanya antara perilaku hewan dan manusia. Jadi ada testosteron, ada noradrenalin ya. Sebetulnya ada pengimbang nih. Kalau sistem emosinya bagus, maka ketika hormon noradrenalinnya tuh naik, terpicu oleh tindakannya, lalu testosteron juga naik, terpicu oleh tindakan penganiayaan yang dia lakukan, itu sejurus itu. Apabila sirkuit emosinya dia bagus, maka hormon pengimbang itu akan dimunculkan, akan diproduksi oleh otak. Apa itu? Hormon oksitosin ya, hormon kasih sayang, dan hormon kortisol ya. Ini kortisolnya masih dalam konteks bagus ya, karena kortisol itu kan bekerja di dua sisi. Kalau testosteronnya naik, anger, kemudian noradrenalin naik dan kemudian menghasilkan suatu brutalitas begitu, kortisol ini akan menjaga agar terjadi balance terhadap efek testosteron dan efek si noradrenalin itu. Lalu ditambah lagi dengan oksitosin, hormon kasih sayang. Jadi itu muncul ketika seseorang kognitifnya bagus, emosinya bagus. Tuh oksitosin yang akan menjaga dia tidak kemudian sampai melakukan suatu tindakan yang fatal, artinya menganiaya sampai kemudian terjadi pembunuhan ya. Itu akan dijaga tuh sama oksitosin ya, akan dijaga sama oksitosin. Tetapi oksitosin ini kan hormon yang belajar ya, jadi dia tidak bisa dalam diri setiap orang itu bisa keluar hormon oksitosinnya seketika, tuh nggak bisa. Karena hormon oksitosin itu hormon belajar, hormon kasih sayang yang bisa diciptakan atau bisa diproduksi oleh otak itu karena otak belajar untuk berkasih sayang. Nah, kaitannya oksitosin ini udah jauh sekali tuh pada saat
Dandi ya, Mario Dandi ini diasuh ya, bahkan dikandung, kemudian disusui oleh ibunya, lalu dibesarkan dengan penuh kasih sayang, maka hormon oksitosin itu akan terlatih untuk bisa keluar sewaktu-waktu, diperlukan ya, untuk merasa sayang sama orang, untuk merasa kasih sama orang. Nah, itu dipelajari itu sama hormon oksitosin. Kapan dia harus keluar untuk membalance tindakan-tindakan kemarahan ya, kemarahan seorang ibu kepada anak, kemarahan seorang teman kepada temannya, kemarahan seorang guru kepada muridnya, kemarahan seorang atasan kepada bawahannya, kemarahan seorang siapapun ya yang ingin melakukan tindakan yang keras ya, ofensif kepada orang itu, dia punya hormon oksitosin itu yang menjaga agar dia tidak melakukan tindakan yang fatal.